Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di acara Cerita di Balik Berita. Tuan dan puan sekalian, ini kabupaten yang ke-6 kami berkunjung bersembang pantun. Mudah-mudahan Pak Wakil Gubernur juga mendukung. Pantun, Pak. Cing kurus mandi di papan. Mandi di kepapan sekayu bungur. Badan Krisantus kurus bukan tak makan. Karena ingin jadi gubernur. Ini benar-benar ini momentum emas bagi pantun yang kita tidak sangka-sangka. 3 hari ini kita dikagetkan. Bukan hanya kaget isi pantun, tapi kaget bahwa pantun betul-betul viral di mana-mana. Yang sebulan terakhir ini kita, tim-tim Serupun Berpantun ini keliling Kalbar di tengah sunyinya sambutan. Ini tanda kutip sunyinya sambutan. Alhamdulillah 3 hari ini betul-betul melimpah ruah atensi masyarakat, positif atau negatif. Tapi ini akan kita bahas di balik berita pantun kurus mandi di papan si kayu bungur. Krisantus kurus bukan tak makan karena ingin jadi gubernur. Nah, ini yang kita akan bahas pada hari ini, malam ini. Mungkin langsung kepada ini kebetulan ini aktor utama semua ini. Saksi sejarah. Jadi ini Cek Jul, yang viral semua doang. Ini lah beliau ini. Cek Jul, Agus Warga, Tuan Guru, Sarukan Kumaini. Malam ini mereka behind the scene-nya apa? Apa di balik layar kemarin itu akan diceritakan malam ini. Nah, silakan dimulai. Bang Lulis, silakan kronologinya, silakan. Terima kasih Tuan Guru Yasir Saifuddin. Publik memang bertanya-tanya apa gerangan yang terjadi di Istana Kertanegara ya? Surya Negara. Kertanegara. RI 1. Kalau ini KB 1, KB 2 ya. Kita mainnya di Surya Negara, Kabupaten Sanggau, sedang ada acara Farajik Pesaka di Kesultanan Surya Negara, Kabupaten Sanggau. Kami sebetulnya pagar budaya MABM Serumpun Berpantun dalam rangka sosialisasi Hari Pantun Dunia dan Hari Pantun Nasional diundang oleh Ketua MABM Kabupaten Sanggau dalam rangka acara Farajik Pesaka. Namun di acara itu, untuk acara pembukaan resmi, kami tidak punya peran apa-apa, tidak berhubung erat hubung kait dengan Wakil Gubernur, dengan acara-acara yang lain, kita hanya menikmati saja. Kemudian sampailah acara ditutup, kita melihat bahwa dalam sambutan itu begitu akrabnya antara Wakil Gubernur bersama Sultan, dan mereka sudah berbalas-balas pantun di dalam acara itu, dan kita punya live acara itu, jadi publik bisa melihat pantun-pantun yang sudah dikeluarkan oleh Sultan maupun Wakil Gubernur Ketika sambutan. Nah, tapi mereka sangat akrab. Di sana digambarkan bahwa Pak Krisantus ini secara politik bertumbuh dari Kabupaten Sanggau, berteman dari sejak masa belia bersama Sultan, makan tidur di Kesultanan. Jadi mereka itu sudah sangat cair. Dan ketika kami masuk ke istana, kemudian menikmati makanan sama dengan yang dinikmati oleh undangan-undangan VIP, termasuk Menteri Dalam Negeri Brunei Darussalam dengan 18 orang anggota rombongannya. Kita juga menikmati di sana. Kemudian ada undangan-undangan VIP, antara lain ada Ketua Forum Kesultanan Nusantara, Bapak Brigjen Mapace. Dan kita berpantun di sana tanpa mengganggu yang lain, karena kita mensosialisasikan sembang pantun di Istana Surya Negara. Nah, posisi Pak Krisantus ternyata setelah pejabat-pejabat VIP pulang, acara sudah ditutup, sudah selesai, sudah sepi, masih duduk di teras. Ada sofa di sudut beranda istana. Beliau masih ada di sana, duduk bersama Sultan, bincang-bincang. Nah, kami menyelesaikan kudapan akhir, kemudian bersembang pantun di mahligai istana, tempat mahkota diletakkan. Siapa yang mulai berpantun? Kita mulai berpantun dengan Sultan. Dengan Sultan. Kemudian tidak lama Pak Wakil Gubernur masuk ke dalam istana untuk pamitan keluar. Nah, kemudian di sana kita foto bersama. Kemudian ketika akan kembali ke menghantarkan beliau turun ke mobil dinas, saya memang ambil inisiatif untuk berpantun. Saya pegang
bahu Pak Wakil Gubernur nih. Saya pantunkan beliau nih, saya ibaratkan dengan burung enggang. Jadi saya sampaikan pantun lawas, terbang enggang dari selatan, betapa gagah bersama sang bayu. Bukalah surat dalam lipatan, betapa cantik pantun bapak tadi itu. Saya rela. Meledak tawa. Habis itu Tuan Guru Agus Muara. Tuan Guru Agus Muara. Saya ingat di dalam itu benar-benar keseruan pantun di dalam ruang istana itu. Saya nyambung pantun beliau, bukan japin sembarang japin lama, japin hikayat. Kalau tak silap saya begitu, karena pantun spontan kan. Ini pemimpin bukan sembarang pemimpin ini sangat merakyat. Itulah pantunnya yang di dalam ruangan istana itu. Tuan Agus tuh yang melit semua acara tuh kayaknya. Ya, Tuan Guru kita. Dan beliau juga terlihat gimana ya? Kalau lihat ekspresinya beliau senang dan beliau juga ikut berpantun kan ya. Saya lupa berapa banyak pantun di ruangan itu sebelum sampai ke menjelang ada di dalam rata-rata banyak. Ya. Setelah Tuan Guru Agus Muara berpantun, disambut lagi dengan Tuan Guru Sakumaini. Ya, saya kan menikmati seluruh kegiatan di lapangan ya, keharmonisan, kehangatan, dan apapun yang disampaikan Pak Raja sama Raja Sanggau itu memang disambut dengan komitmen gitu. Sehingga saya pikir perlu nih kasih pantun nih gitu kan. Apa pantun itu? Petik-petik rimbun selasi dijual orang sadaya menukung, saya bilang. Kami mengucapkan banyak terima kasih Bapak Wakil Gubernur Sudi, program Sultan Sudi didukung. Itu yang kami sampaikan. Dan meledak terus tawa. Ya, tawa saya itu. Beruntun terus tawa. Ya, jadi disambut lagi sama Cik Jul gitu kan. Cik Jul. Ini pantun yang menegasikan bahwa tidak ada kait politik. Iya, meluruskan. Jadi tentang masalah pantun kita di Keraton Surya Negara. Jadi dalam hal-hal ini saya beranggapan bahwa kita sana itu kan sembang pantun sekaligus sosialisasi tentang Harpandu dan juga Hartunas. Jadi betapa bangganya kita ketemu dengan pejabat-pejabat yang ada di Kalimantan Barat. Dan mau berpantun. Ya, dan mereka yang bangga ketemu Cik Jul dan kawan-kawan. Betul. Mereka yang bangga. Jadi dalam hal-hal yang semacam ini, sebagaimana kita ketemu dengan pejabat kita, tentu kita harus memuji pejabat gitu, Bu. Jadi dalam hal-hal itu kan pejabat kita ini kan pepantun. Pak Wakil Gubernur kita pepantun. Yang mana di situ saya memuji bukan nukil sebarang nukil di bawah pohon sukun. Bukan wakil sebarang wakil gubernur pandai berpantun. Pada waktu itu Tuan Guru Cik Jul nih apakah memang mikir posisi beliau sebagai wakil gubernur? Kan pantun beliau tuh kucing kurus mandi di papan si kayu bungur. Badan Krisantus kurus bukan tak makan, tapi ingin jadi gubernur. Jadi kalau itu pandangan saya kan menambah keceriaan daripada pemantun kita dan juga pejabat kita. Di situlah kita bagaimana kita nyampaikan bahasa-bahasa pantun yang harus kita bawa misi kita sosialisasi tentang Harpandu dan Hartunas harus diketahui oleh pejabat yang ada di wilayah kita. Alhamdulillah Pak Nursan merespon pantun Pak Krisantus dengan arif dengan diplomatis juga. Beliau bilang, Pak Nursan memang? Iya, kalau semua orang pengen juga jadi gubernur. Kalian juga sebagai wartawan pengen jadi pemimpin redaksi gitu, Pak Nursan. Cuma beliau tolong dibuatkan pantun nih untuk membalas Pak Krisantus. Apa pantun untuk Pak Nursan nih? Tapi bahasa pantun bahasa Pak Yasser udah kayak Pak Nursan ya. Cuma itu saya nggak bisa berpantun, tolong. Tidak, selama ini baik-baik aja. Kalau gara-gara pantun tuh saya enggak atau pantun kan berpantun boleh orang pemimpi. Semua boleh bermimpi mau jadi gubernur. Ya. Macam kalian boleh bermimpi untuk jadi kepala redaksi kan. Sebenarnya ini perjalanan itu kan bukan tiba-tiba di Sanggau. Kita sembang pantun itu setelah dari kota Pontianak Mempawah, kemudian kan naik ke hulu, ke Kapuas Hulu kita. Habis Kapuas Hulu kita turun ke Bumi Senentang, Sintang. Pulang lagi ke Pontianak baru kita diundang lagi. Ini prosesnya memang proses sembang pantun. Nggak ada mikir yang kayak gini. Jadi bagi saya sih ya pantun itu menceriakan, menceriakan, mengembirakan saja kalau menurut saya. Dan dalam momen hari itu yang viral 1,5 menit ini, itu memang membuncahnya keceriaan. Kalau saya lihat juga gini, itu pembayang yang dipakai itu kan sampiran yang sudah sangat lama. Saya ingat lagu kucing kurus mandi di papan si kayu jati. Itu kan pantun aslinya sejak saya kecil itu dengan pembayang yang itu tuh bisa diubah-ubah isinya kan.
kucing kurus mandi di papan si kayu jati, badan kurus bukan tak makan karena memikirkan sejantung hati. Itu istilah. Itu yang pantun sesungguhnya. Bagi saya kalau lihat itu ya karena ekspresi kita pantun spontan, mungkin beliau dapat pembayangnya itu kan. Cuman ya kalau saya lihat dari saya kebetulan suka dengan pendalaman rima. Itu kan rima yang dipakai rima baris pertamanya itu rima tengah tak sempurna, baris keduanya rima akhir tak sempurna. Jadi itu kalau pantun yang betul-betul dipersiapkan, saya rasa harus lebih indah daripada itu. Nah, tapi itu spontan kan? Spontan, saya pikir itu spontanitas saja lah kalau kita ya. Jadi menurut Tuan Guru itu pantun itu tidak keluar dari isi hati ya? Kalau saya spontan. Kalau dan dipikirkan lama. Yang indah itu kan harus dipikirkan rimanya sampai rima penuh silang seri sempurna kalau dalam kajian saya kan. Tapi kalau itu pembayang yang udah ada sebelumnya sejak saya kecil. Kucing kurus mandi di papan itu kan, di papan si kayu jati. Nah, kebetulan beliau mungkin karena itu yang sempat diingat karena kalau spontanitas karena semuanya berpantun ya terlepaslah pantun yang kayak gitu kan. Kalau tidak silap saya, pantun itu pun pernah disampaikan waktu sambutan. Kalau silap saya, ya, dan saya pikir barangkali pantun itu sudah ada sebelum cerita-cerita inilah. Saya. Jadi Bang Bagis, gimana Bang Bagis melihat nih? Kucing kurus ini berkahnya terhadap kegiatan Bang Is ini untuk Ki Hartunas dan Arpandu. Silakan. Sebetulnya bukan kegiatan Bang Is ya. Ini kegiatan UNESCO. Ini kegiatan UNESCO karena pantun itu pada 17 Desember ditetapkan pada tahun 2020 menjadi warisan budaya tak benda tingkat dunia. Maka siapapun boleh mewarisinya. Nah, kita yang memperjuangkan juga bersama Kepulauan Riau, bersama Riau, Medan, Jakarta, melalui Asosiasi Tradisi Lisan di mana MABM ada di dalamnya, ada Asosiasi Tradisi Lisan Kalimantan Barat di dalamnya, ada mahasiswa Fakultas Kejuruan Ilmu Pendidikan, komunitas-komunitas. Kita merangkul mereka semua, jangan sampai pantun sebagai warisan budaya tak benda lepas dari kendali kita. Masa kita orang yang berpantun sudah ditetapkan WBTB kita biarkan begitu saja? Kita justru berpikir bagaimana pantun ini bisa mengalahkan K-pop. Kita mengkreatifisir peradaban lisan masa lalu kita menjadi sebuah transformasi sosial dalam hal kebudayaan yang kreatif di era digital. Paham dari? Ini susah. Ngomongin Gen Z ini susah. Di sebelah kita ini kan ada ahli ya. Betul. Itu saya. Kita nikmati dulu. Bagi saya, mimpi besar kita bagaimana pantunnya lestari. Dan kalau tak silap saya, Pak Gubernur juga pernah berpantun. Saya pernah lihat waktu di MABM ya. Beliau berpantun, ya saya rasa itu menyentil Tuan Agus juga. Kata Pak Dianosa ketika acara di Majelis Adat Budaya Melayu, saya tak berani baca pantun kalau ada Agus Muar. Artinya beliau semua itu peduli lah dengan pantun ya. Mari kita. Nah itu maka momen ini beliau mudah-mudahan bisa mengundang kita dan klarifikasi langsung sekaligus Pak Gubernur dan Wakil Gubernur mendukung kita dalam gimana nanti kita merayakan Hari Pantun Dunia dan Hari Pantun Nasional. Dan duduk di sini. Kita akan ada acara pada tanggal 7 Oktober sosialisasi Hari Pantun Nasional bersama Kementerian Kebudayaan di mana Pak Gubernur kita, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan menyampaikan juga bagaimana roadmap pengembangan pantun bahwa Kalimantan Barat menjadi provinsi pantun dunia. Ya, amin. Kalimantan Barat ini luasnya 1,5 kali luas Pulau Jawa. Jadi menjadi salah satu provinsi yang besar dengan pantun karena berhadapan laut Cina Selatan, kemudian beririsan darat langsung dengan 3 negara. Ada Brunei, ada Sarawak Malaysia, dan kemudian ada 5 provinsi di Indonesia. Jadi Borneo ini memiliki keragaman pantun yang luar biasa dan sejauh ini pada 16 Desember 2020 telah terbentuk kohesi sosial antar negara di bumi Borneo Barat sehingga lahir serumpun berpantun. Itulah momentum Hari Pantun Dunia 16 Desember. Saya pikir ada satu pantun yang saya pikirkan baru saja. Baru saja. Tadi spontan ya. Saya tadi tanya dengan Tuan Guru Dedi. Indah dipandang bunga jambangan di sana terbang selebah madu. Terkadang kita berbeda pandangan, tapi yakinlah dalam hati tetap bersatu padu. Tepuk tangan dulu. Luar biasa, dapat tempias ya dari pantun Tuan Guru ini. Desa saya kalau politik itu panas, pantun yang menyejukkannya. Nah, jadi
walaupun isinya sangat politis, tapi disampaikan dengan pantun, jadi sejuk. Nah, karena terbukti di Mempawah sejuk juga ini. Beliau juga sejuk. Dan alhamdulillah sambutan di Mempawah luar biasa. Mungkin yang pamungkas ini ya, kita ya sebelum nanti ditutup dengan pantun semua satu-satu, Tuan Guru. Jadi kan Bang, artinya masalah pindang-pindang setelah gulai, si warna kunyit kuning suasa. Karena pantun itu sebetulnya bebas nilai, di situ termasuk pribudi bahasa. Ya. Itu bebas nilai. Ada lagi yang adil Kak Talino bacurmin kasar bagaimana pantunnya Tuan Guru? Itu kan kita bersembang pantun ke landak ya. Karena itu juga salah mudah diperdakan ya. Nah, jadi ya itu yang saya bilang tadi bebas nilai gitu kan. Jadi karena bersembang di sana kita sebutlah pantun itu. Bagaimana? Bisa diulang tadi? Sebentar. Oh iya. Jadi kayuh kano tepi telaga, kano ditambat bersusun kano ditambat bertata-tata sebilang. Nah, adil Kak Terus baca Mika Saruga. Basenya Kak Jebata. Harus. Disambut gembira. Saya pikir itu udah enggak masalah kan, itu udah diperdakan gitu kan. Kalau memang itu masalah ya silakan perdanya ditinjau ulang gitu ya. Jangan pantun itu sampai membuat sekat di antara kita. Iya. Jadi siapapun pejabat yang sudah kita lihat membahasakan kata-kata itu gitu kan. Saya pikir ada salah juga lah kita barengi dengan pantun gitu. Dan itu pertama kalinya kata-kata adil Kak tadi membaca Mika Surga tidak disambut dengan kata-kata arus, tapi disambut dengan kata cakep. Oh, ini kan yang terjadi ketika salam itu dirangkai dengan pantun. Jawabannya bukan arus, tapi cakep. Sama kan saya sampai ke Hulu, jumpa pantun Kapuas Hulu kan. Jual liak, jual angkuas, sama-sama laku dengan hangki. Kalau nak laut iak luas, udah joman aku berjalan kaki. Dan kita dari perjalanan kita sembang pantun ke sudah 10 kabupaten kota, kita mendapatkan di puncak Kapuas itu masyarakat Dayak Taman itu juga memiliki pantun ya. Betul. Pantunnya itu pantun bahasa Indonesia, tapi kemudian beliau menjelaskan juga ada manimang. Sehingga kita sudah mendapat kekayaan di Dayak Mualang itu ada pantunnya. Kemudian di Dayak Taman juga ada pantunnya. Kita nanti mungkin akan ke Bengkayang, akan ke Singkawang, akan ke Sambas. Kita juga mungkin akan dapat pencerahan baru pantun-pantun bumi Borneo Barat ini di wilayah selatan. Ada Ketapang, ada Kayong Utara, ada juga Kuburaya ya. Seandainya kita punya kemampuan, jangankan 14 kabupaten kota, seluruh Indonesia, bahkan semesta barangkali ya. Iya, kita akan terbang ke bulan. Karena dulu katun disusun-susun. Ya. Kini katun rata bersulam. Dulu pantun disusun. Pantun di dusun-dusun. Kini berpantun semesta. Mudah-mudahan ada yang lihat peduli untuk mengangkat pantun ini menjadi khasanah budaya yang luar biasa. Dukung kita. Ya, Muhammad. Dan Kalimantan Barat sangat layak jadi ibu kota. Dan Kalimantan Barat itu sangat layak jadi ibu kota pantun dunia. Di sini pantun berbagai ragam bahasa. Beda kampung, beda pantunnya. Jadi kita bukan bahasa pantun Melayu yang homogen, tapi itu berbagai, bahkan Dayak tidak kalah cantiknya. Di Istana Sudah Negara buktinya. Iya. Aksentuasi pantun saya beda. Tuan Guru Agus Muara beda. Tuan Guru Muiz beda, Cik Jul beda, dan Wakil Gubernur beda. Saja beda. Yang paling identik dengan terbitnya buku Abu-Haba Pantun di Kapuas Hulu, itu isinya bahasa Hulu. Ya, dan kami juga menyampaikan di Dinas Pendidikan Landak, kalau boleh dibuatlah pantun dalam bahasa Dayak Ahe. Ahe ya. Kenayan. Itu yang saya sampaikan Ahe gitu. Karena teman yang saya jumpai di situ ternyata rata-rata Ahe. Ahe itu apa? Ahe itu apa? Ada tahu juga saya. Ahe itu apa? Dan jangan lupa di tim pakar budaya ini emang ada ahli peneliti pantun. Ya, itu. Yang duduk yang diam dari tadi. Kita dengarkan mana dia. Pencatat. Bagus. Jadi kita udah ringan-ringan, kita berikan yang berat ke beliau. Ini pakar linguistik jangan lupa dicatat. Silakan Bang Deddy, gimana menurut kacamata Bang Deddy sebagai ahli tradisi lisan, ahli sastra, pengurus ATL, Kalimantan terhadap fenomena pantun di
dunia politik atau di seberapa Sebelum beliau angkat suara, kita jelaskan dulu profil beliau ini. Bahwa beliau ini menyelesaikan magister literasinya itu di CV beliau ini. Tolong. Kemudian beliau magister pendidikannya Skopus di beliau. Universitas Tanjung Pura. Beliau ini dulu bekerja lama sebagai peneliti di Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian ditarik oleh BRIN ke Jakarta. Nah, kemudian sudah full ilmunya di Jakarta. Lagi sini. Ditarik di Universitas Tanjung Pura menjadi dosen. Ini baru aja landing, masih belum, Kompornya masih di bawah. kompor masih di bawah, isinya duit semua. Dan jangan lupa kan Guru, beliau ini adalah editor buku saya. Buku 85 Pantun ini editornya. Profil udah cukup, sekarang kita persilakan ya, Guru Dedi Ariasta. Silakan. Magister literasi. Ini apa? Tapi saya mencatat banyak hal. Saya kira satu hal yang paling penting untuk kita jadikan catatan bahwa pantun sekarang itu dengan adanya viralnya pantun kasus Pak Gup ini kan, Kucing Kurus dan perjalanan teman-teman sembang pantun ke Ulu Kapuas, ke Sintang, ke Landak, kemana-mana lah kan. Nah ini menjadi catatan penting ketika ada satu pejabat yang coba mengartikulasi, coba berdialektika atau mencoba menjawab hal-hal berkenaan dengan kehidupan itu dengan pantun juga. Ini menarik. Ini yang membuat pantun itu jadi laku jual kan? Jadi kalau dalam bahasa sastra itu sebenarnya apakah pantun itu halal digunakan dalam politik? Halal saja, boleh saja. Dan siapapun boleh gunakan itu. Mau dia pejabat, ya kan, mau dia artis, mau dia seniman, mau dia guru, mau dia mahasiswa kan, ataupun dia buruh sekalipun boleh menggunakan pantun. Dan untungnya ketika orang yang berpantun ini, yaitu pantun kucing kurus mandi di papan tadi itu, ini kan pejabat nomor 2 lah kan di Kalimantan Barat. Gara-gara beliau juga perjalanan muhibah teman-teman serumpun berpantun ini akhirnya jadi viral juga. Blessing in disguise. Blessing in disguise. Syukurlah, ini satu hal yang luar biasa. Pantun yang tadinya hanya dipandang sebelah mata misalnya kan, nggak pernah viral-viralnya gitu kan, kecuali Sultan Halul lah yang 2 juta ya. 2 juta viewer ya. Nah ini ada satu momentum baru, pantun itu jadi viral karena penguasa tadi, ya, karena beliau seorang wakil gubernur. Jadi kalau saya ditanya misalnya apakah beliau itu berpantun itu dengan hatinya, mestinya kalau ditanya ini bahasa ya, ini analisis bahasa ya. Kalau ditanya apakah itu sesuai hati, pasti kalau kita berbicara tentang sesuatu itu muncul dari hati, dari dalam, dari hati dan dari pikirannya. Karena tidak ada sesuatu itu yang kosong. Teks itu muncul, kalau dalam bahasa akademik itu teks itu muncul karena tidak dari kekosongan budaya. Teks itu ada karena dari konteksnya. Konteksnya bisa macam-macam kan. Bisa konteks politik, bisa konteks ekonomi, bisa konteks sosial, budaya, bahasa, macam-macam. Jadi teks itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa yang menopangnya. Itu tadi yang saya sebut tadi kan. Yang dikonstruksi dengan kehidupan kita. Jadi kalau ditanya misalnya, ini analisis yang paling cakep itu sebenarnya kan, kalau kita mau lihat kalau dalam ilmu bahasa itu memaknai kucing kurus mandi di papan di kayu bungur badan Krisantus kurus bukan tak makan karena ingin jadi gubernur, itu sebenarnya banyak pendekatan bisa digunakan. Kalau mau lihat dari sisi semiotik misalnya, atau lihat dari sisi metafora konseptualnya misalkan. Tetapi saya mau coba lihat dari sisi yang dari sisi pragmatik. Ini ada satu disiplin ilmu dalam ilmu linguistik itu namanya pragmatik. Ada satu teori dalam pragmatik itu yang disebut sebagai speech act namanya. Speech act itu tindak tutur. Tindak tutur. Di dalam tindak tutur itu dibagilah menjadi tiga klasifikasi untuk menganalisisnya. Satu yang disebut sebagai tindak tutur lokusi. Tindak tutur lokusi ini yang disebut sebagai apa yang diucapkan secara harfiahnya apa. Jadi makna tuturan orang itu kita bisa lihat dari tindak tutur lokusinya. Yang kedua yaitu tindak tutur ilokusinya. Apa maknanya? Makna yang di dalam itu, dan itu bisa kita bedah misalnya dari sisi lebih dalam lagi, mungkin implikaturnya, maksud tersembunyi dari itu apa. Itu kita bisa lihat. Dan ini yang ketiga yaitu yang disebut perlokusi.
yang dituturkan dari Pak Wakil Gubernur itu adalah apa efeknya ke masyarakat kan? Nah, dia terjadi apa misalnya? Atau yang ingin diucapkan oleh penutur itu, ini efeknya itu yang dilakukan oleh orang yang mendengar itu apa? Jadi ini yang menarik. Kalau kita lihat dari sisi ilmu pragmatik ini, kalau sisi perlokusinya kan macam-macam tuh. Jadi kan perlokusi pertama kita bisa catat tuh, orang bisa tertawa kan, efek dari itu apa? Orang suka, gembiraan, tertawa kan, dan heterogen. Ya, jadi majemuk. Jadi semacam lihat Wagub berbicara dalam bentuk pantun itu dengan pantun yang dianggap mungkin ya bagi sebagian orang itu tafsiran bisa beda-beda, itu kan perlokusi yang lain ya. Tapi satu perlokusi yang pertama bergembira. Itu menimbulkan kelucuan kan, menimbulkan kelucuan. Jadi untuk kebahagiaan, kira-kira begitu kan ada efeknya seperti itu. Dan efek berikutnya kalau sisi perlokusi yang lain itu misalnya pendengar itu bisa juga kan ada pendengar yang memberi tanggapan misalnya bisa untuk berpikir kritis misalnya tentang realitas politik kita hari ini kan. Ada nggak orang yang menanggapi seperti itu? Ada kan? Ada kan? Kan itu efek dari pantun itu dikeluarkan, kan? Direkonstruksi. Jadi ketika pantun itu diproduksi oleh seseorang, maka perlokusinya, efeknya tidak hanya menimbulkan kelucuan, kegembiraan, kebahagiaan, tapi juga bisa berpautkan dengan realitas politik. Jadi ada tuh yang dampak politik seperti apa, begitu kan? Atau ada juga misalnya bagi sebagian orang ketika mendengar pantun itu seperti sindiran. Oh jangan-jangan ini untuk aku nih kata dia. Jadi seolah-olah pantun itu untuk aku kata dia kan. Mungkin ada, cuma kita tidak tahu kan. Mungkin ada yang seperti itu. Atau ada juga perlokusi yang berikutnya misalnya gara-gara pantunnya Pak Wagub ini, Pak Krisantus ini, orang jadi punya motivasi, punya cita-cita besar bahwa walaupun udah jadi wakil gubernur, dia pengen jadi gubernur. Kan cita-cita besar itu kan. Mungkin itu puncak dari karir politik seseorang. Jadi itu perlokusi yang ditimbulkan dari mendengar pantunnya Pak Wagub tadi. Jadi kalau saya mau tanya ya, kalau kita bicara maknanya apa? Kalau makna dari pantun tadi kan, ini Tuan Agus Muaril atau Tuan Guru semuanya bisa jawab mungkin. Saya bertanya nih kan, kuala tubuh rendah bakaunya, kail ngeban di tepi delta, kurus tubuh apa artinya? Tanda berkorban atau derita? Nah, itu mesti dijawab dulu tuh. Supaya tafsirnya, kan bisa macam-macam kan? Apa maknanya itu? Kalau Tuan Guru mau maknanya seperti apa? Ya, dua-duanya bisa. Ya kan? Emang kalau dari fisik gitu ya. Nah, dari fisik. Ya. Macam saya ini kan kurus. Dari sananya begitu. Ya kan? Derita atau apa? Satunya tadi? Derita atau berkorban. Berkorban. Dua-duanya bisa ada di dalam. Jadi memang gimana? Bahas kurus. Artinya tafsir tentang kurus ini bisa berarti kurus itu bukan berarti kurus yang arti negatif, kan? Artinya tidak memakan makanan yang bergizi atau tidak makan yang sehat tadi kan. Nanti malah Pak Prabowo nih, Pak Wagub pasti makan yang bergizi kan. Jadi kurus itu bisa bermakna bahwa bisa saja kurus itu sengaja kurus karena bagian dari perjuangan kan. Orang diet kan untuk kurus itu kan berjuang dia kan. Saya mau diet ini, mau kurus ini, jaga makan akan bisa terjaga kan. Artinya kurus itu bukan karena tak makan, tapi tetap makan. Artinya bisa maknanya kurus itu sehat, bisa bermakna kurus itu pun tidak sehat juga. Bergantung pada konteksnya. Nah kalau saya melihat makna kurus, kucing kurus itu berarti bukan kucingnya yang kurus, tapi kalau saya lihat ada usaha effort dari seorang Wagub ini punya cita-cita besar. Saya ini memang kurus, tapi berkorban saya nih, gitu. Ini kalau tafsiran saya sebagai ahli bahasa kan, bahwa dalam bahasa alam bawah sadar beliau itu keluarlah keinginan cita-cita besarnya. Dengan saya kurus ini, saya berkorban nih supaya jadi gubernur. Mungkin begitu. Mantap Bang Deddy. Mungkin. Ini tafsir. Yang kita beli 10 SKS. 10 SKS kita nih. Saya ingin memberikan respon juga terhadap perlokusi itu ya, bahwa verba yang dipergunakan dalam pantun Krisantus kurus bukan tak makan
itu kalau kita lihat secara fisik beliau tidak kurus. Ya, ya. Sehingga ini adalah imajinasi terhadap suasana berbalas pantun yang menggembirakan itu, sehingga dia menyebutkan dirinya kurus padahal tidak. Karena dia tidak kurus, sehingga pantun itu agak kurang berkorelasi dengan sebenarnya ingin jadi gubernur. Karena posisi dia wakil gubernur, mewakili gubernur membuka acara Faraje. Ya, udah gubernur dia. Dia sudah gubernur, dia mewakili gubernur. Persoalan ditarik ke soal politik, itu kita semua orang Kalbar tahu bagaimana kampanye terjadi antara simbiosis atau koalisi dua orang ini. Ungkapan-ungkapan seperti itu tuh mungkin sudah jamak di mereka, sehingga perlu diketahui oleh publik melalui pantun dan melalui penjelasan kami-kami yang sedang berpantun pada waktu itu. Harap dimengerti konstelasi politiknya. Jangan sembarang-barang ngomong politik, mau jadi gubernur atau tidak jadi gubernur, mereka ini paket. Oleh karena itu kalau mau melihat konstruksi seutuhnya, lihat juga penjelasan gubernur yang posisinya memang gubernur, sementara Krisantus adalah wakil gubernur. Pak Rian Orsan menyatakan bahwa sah seperti dikatakan dalam perlokusi kajian Tuan Guru Dedi Ariaspar, semua orang boleh bercita-cita besar menjadi nomor 1, bahkan jadi presiden boleh, menjadi sekjen PBB juga boleh, sekjen UNESCO yang mau WBTB kan. Yang menarik, Pak Norsan bilang beliau sudah 2 minggu tidak berkomunikasi dengan Pak Wagub. Dan alhamdulillah mungkin momentum pantun kurus ini beliau langsung WA nih. Abang Krisantus nih. Dan dengan pantun menggembirakan, silaturahmi paket pemimpin kita lagi harmonis. Saya mau kasih pandangan saya terhadap konstelasi pantun yang menggembirakan di Istana Surya Negara itu dengan nasihat pantun oleh Pak Tenas Effendi di Riau. Beliau ini tokoh yang banyak mewariskan bagaimana pantun itu sebagai bagian dari makrifat Melayu. Beliau berpesan begini dalam sebuah pantun yang indah: apa guna orang bertenun untuk membuat pakaian adat? Apa guna orang berpantun untuk memberi petuah amanat? Apa guna daun kayu untuk tempat orang berteduh? Apa guna pantun Melayu untuk tempat mencari suluh? Supaya terang. Lawa. Kita tutup dengan pantun, silakan pantun-pantun. Sebelum Tuan Guru semua. Sedikit sebelum sebenarnya pantun yang menggembirakan ini bukan hanya terjadi di Sanggau. Kita ke Kapuas Seru heboh juga. Kita turun ke Bumi Selantang heboh juga, ya kan? Seru juga, seru. Kita ke Sanggau heboh juga. Sebelumnya di Car Free Day Mempawah heboh juga. Sebelumnya lagi di Car Free Day Kota Pontianak. Jadi sebenarnya punya warna masing-masing. Artinya gini, kalau bagi saya misi Sembang Pantun tercapai. Itu yang saya sebut tadi. Perlokusinya bagus, positif kan. Jadi efeknya itu luar biasa. Semesta menerima. Ini pantun. Kalau ada yang ternyata ada perpandangan yang berbeda, itu mungkin lumrah. Itu biasa. Dalam dialektika orang-orang zaman dahulu pun berbeda pendapat itu hal yang biasa. Nah, kita tidak pernah menggiringi. Tidak didesain. Karena itu spontan. Orang berpantun spontan kayak kita saja. Apa yang dapat di saat itu yang memungkinkan untuk dikeluarkan. Karena tekanan waktu untuk bagaimana cepat berpantun, jangan sampai kita tergagap-gagap. Dan saya ingat ketika melangkah mau pasang sepatu, Pak Krisantus bilang apa? Pantun itu kerja orang cerdas. Dia masih mau balas pantun aja. Mudah-mudahan Pak Gubernur atau Wakil Gubernur undang kita ya. Jadi dialog ini biar lebih bermakna, kita tutup dengan pantun. Silakan dari Tuan Guru Muiz. Dari sana dulu. Dari sana dulu. Dari sana. Memang tinggi pokok cermai. Tinggi pula si pokok zaitun. Suasana ini akan selalu menjadi damai. Kita rekatlah dengan berpantun. Mantap. Silakan. Lanjut. Lompat kan? Saya mengangkat pantun lama untuk mengingatkan saya yang karang dulu. Tumbuh sukun tubuh semai dipetik telaga oleh si Tuan Putri. Hidup rukun dengan damai. Bukti kita menjaga NKRI. Saya mau kembalikan pantun semula saya yang kemudian memantik viral bersama Pak Krisantus. Terbang enggang dari selatan, betapa gagah bersama Sang Bayu. Bukalah surat dalam lipatan, nikmatilah indahnya pantun-pantun Melayu.
Saya sangka kan Lanjut serasi. lagi. Berarti sepatunya dicatat tadi ya. Buka silang lipatan. Kita lanjut. Ya, Gila, Kerapu gila. teruji ada di Semenanjung, lipat kelingkang tersusun di kayu. Beribu puji sejuta sanjung, buat pejuang pantun Melayu. Saya tahu kalau agak nih, saya nih berguru setengah jam nih. Banyak turis di Pantai Sanur. Lawar. Tak ada satupun yang melampaui batas. Nah, Pak Krisantus ingin jadi gubernur. Tak ada yang tahu kecuali yang di atas. Kalau gitu saya malas bantu ini. Tapi nanti viral lagi Bang. Ya kan? Minyak kutus dipulus-pulus. Ke Kuala Mempawah beli benur. Badan kurus karena diurus. Dari bawah naik jadi gubernur. Kita kemudian cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam serumpun berpantun. Silang sempurna kata berkait serumpun berpantun.